Shalom adik-adik, di tahun yang baru ini kita mulai adakan kuis kembali. Ayo adik-adik yang tahun lalu masih belum terlibat, silakan. Seperti biasa, jawaban dapat diberikan ke Facebook HKBP Melati Garut 1. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, semangat kali abang-abang, kakak-kakak. Tapi kan kak, abang, kayaknya adik sekolah minggu kita yang di rumah masih ada yang belum semangat. Masih ada yang ngantuk-ngantuk, masih ada yang kucek-kucek mata, masih ada yang lari-lari. Sekali lagi ya kak abang, kita sapa ya. Oke kak. Oke, Oke, 1, Kak. 2, 3. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita kan udah lama nggak ketemu ya adik-adik. Menurut kakak Cindy, adik-adik udah lupa belum ya sama kita ya? Kayaknya udah deh kak. Oh, berarti kita harus perkenalan lagi, iya kan abang? Iya kak. Iya kak. Iya. Jadi kita perkenalan dulu ya. Kita perkenalan dimulai dari yang sebelah kanan kakak. Ada kakak siapa? Kakak Cindy. Iya. Kalau sama kakak lupa juga nggak ya? Tapi ya udahlah ya, kakak perkenalkan juga ya. Kakak Sharon. Terus di belakang kakak ada abang siapa? Abang Surya. Halo adik-adik. Halo abang. Terus di belakang kakak Cindy ada kakak Cindy siapa? Ada Bang Kristo. Halo Bang Kristo. Halo dari sekolah minggu. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik dulu bangkit berdiri. Ayo, biar kita nyanyi, biar terbakar semangatnya. Iya kan kakak abang? Iya. Ya. Ini lagunya sering didengar, ya kan? Iya kak. Bener nggak abang kakak? Iya. Iya, pasti adik-adik tahu ya kan? Ya. Kita bernyanyi dari lagu Jalan Serta Yesus. Setiap hari jalan serta
Sebutkan tema ibadah kita hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah, ayo adik-adik persiapkan dulu. Apa yang harus dipersiapkan Kak Cindy? Alkitabnya. Apa yang harus dipersiapkan Bang Kristo? Kidung Jemaatnya. Terus apa lagi Bang Surya? Persembahannya kakak. Iya, satu lagi nih masih ada yang kurang. Hatinya harus dipersiapkan. Ayo, duduk yang manis, duduk yang tenang, jangan lari-lari ya. Sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh sejenak di dalam hati masing-masing. Amin. Nah, adik di sekolah minggu, mari kita buka kidung jemaat kita dari nomor 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduk serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini adalah hukum Taurat pertama dan artinya marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain selain aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin dan lebih percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali aku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sebutkan patik pertama beserta artinya. Kita kembali lagi bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, hampirlah dengar doaku. Hampirlah dengar doaku,
ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Februari tertulis dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat bulanan untuk bulan Februari tahun 2021 yang tertulis di Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Apa ayat bulanan kita di bulan Februari 2021? Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 57, Yesus lihat umatmu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku.
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu untuk tahun 2021 ini. Amang berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat, semuanya tetap bersukacita, walau di tahun ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan mau berfirman buatmu pada hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Mari silakan buka Alkitabnya masing-masing. Lukas ada di perjanjian baru setelah Markus. Kemudian pasalnya pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Amang akan membacakan buat adik-adik sekalian. Ikuti di dalam hatimu. Beginilah firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah dari antara adik-adik tersandung, jatuh, dan lututnya terluka? Pernah, Amang. Mungkin pernah ya. Kalau ada yang pernah, biasanya rasanya itu sangat sakit. Kita akan kesakitan.
Tidak jarang ada yang sampai menangis. Ada yang ketakutan karena lututnya mengeluarkan banyak darah atau terluka. Pada saat seperti itu, kalau ada orang yang menolong kita ketika kita terjatuh, pasti kita akan sangat senang. Apalagi yang menolong kita ini tidak kita kenal, tapi dia mau membantu kita bangkit berdiri, pasti kita sangat senang. Saya tidak tahu apakah adik-adik sekolah minggu pernah mengalaminya. Pernah ada orang lain yang belum dikenal datang menolong kita. Kalau ada, pasti kalian sudah merasakan betapa bahagianya hati kita kalau ada orang mau menolong kita, dia belum kita kenal. Pasti kita akan mencari tahu siapa dia. Dan pasti kalau kita sudah mengenalnya, kita akan mengingat dia terus. Karena kebaikan yang dia telah perbuat. Adik-adik sekolah minggu, perbuatan yang baik dari orang yang belum dikenal, itulah yang diceritakan Yesus dalam khotbah kita hari ini. Untuk menjelaskan kepada seorang Yahudi yang bertanya kepadanya, siapakah sesamaku manusia? Yesus menceritakan cerita tentang ada orang yang belum dikenal menolong seseorang. Katanya ada seorang yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan, memang perjalanan ini, jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu jalan yang lumayan sepi. Jadi memang di sana biasa ada perampok. Kalau ada orang lewat dilihat membawa tas, di situ sering dirampok. Kata Tuhan Yesus dalam ceritanya, ada satu orang sedang berjalan, dia dirampok di tengah jalan. Tidak hanya dirampok, dia dipukuli sampai luka-luka. Tidak berhenti sampai di situ, dia ditinggalkan, katanya sudah setengah mati. Kemudian perampok itu pergi. Ketika si satu orang itu sudah setengah mati di tengah jalan, dia sudah luka-luka, hartanya sudah diambil, dia hampir mati. Katanya tiba-tiba ada lewat satu orang imam. Kalau imam itu, kalau sekarang kita sebutlah pendeta. Lewat seorang imam, dilihatnya yang sudah dirampok tadi. Setelah dilihatnya, katanya dilewatinya saja begitu. Dia udah melihat ada yang sedang menderita kesakitan di tengah jalan, langsung dilewatinya, dia pergi dari seberang jalan. Kemudian ada orang kedua lewat, katanya orang Lewi. Orang Lewi berarti satu bangsa dengan yang sedang dirampok itu. Satu marga dengan orang yang sedang dirampok itu. Dia melihat dia yang sedang dirampok itu sudah menderita, tapi kata Tuhan Yesus, dia pun pergi melewatinya dari seberang jalan, ditinggalkan dia kesakitan. Tapi ada datang orang ketiga. Ini orang Samaria, bangsa lain, tidak semarga dengan orang yang kecelakaan yang sudah dirampok itu. Ketika dilihatnya orang itu, katanya orang Samaria itu langsung menolongnya, membalut luka-lukanya. Setelah disiram dengan anggur, dengan minyak itu untuk membersihkan lukanya, kemudian dibalut. Setelah dibalut, katanya dinaikkan ke keledai tunggangannya, dibawanya dia ke penginapan supaya dirawat. Tidak berhenti sampai di situ, sampai di penginapan, katanya dikasih orang Samaria itu uang kepada pemilik penginapan. Rawatlah orang ini sampai sembuh. Kalau kurang uang ini, nanti aku datang kembali, di situ kubayarkan. Adik-adik, luar biasa baiknya orang Samaria itu. Dia tidak mengenal siapa yang terluka itu, tapi disebutkan dia mampu menolong, dia menyembuhkan, dia memberi kenyamanan kepada orang yang sedang terluka. Kemudian Yesus melanjut pertanyaannya, siapa dari antara orang tiga ini yang disebut sebagai sesama? Jawab orang itu, orang ketiga itu Tuhan. Itulah orang Samaria yang baik hati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti mendengar cerita ini kita senang.
Oh, ternyata menjadi anak sekolah minggu itu harus menjadi anak yang peduli dengan orang lain. Kita harus menunjukkan kepedulian kepada sesama, termasuk mereka yang belum kita kenal. Kalau kau tahu ada temanmu yang kesusahan, bukan malah mengetahui mereka, mampus kau, kena kau, bukan begitu. Anak sekolah minggu harus menunjukkan kepeduliannya, dia menolong yang sedang kesakitan. Adik-adik sekolah minggu, khotbah hari ini mau mengingatkan kita semua, jadilah anak-anak Tuhan yang peduli kepada sesama manusia. Tuhan Yesus sudah pernah menunjukkan kepedulian yang seperti itu kepada kita. Kita dalam dosa-dosa kita, dia membalut luka-luka kita. Dia membawa kita ke tempat yang aman. Dan dia juga telah menjamini kehidupan kita. Seperti yang diperbuat orang Samaria. Maka adik-adik, kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli kepada sesama, Tuhan yang peduli kepada semua orang, Tuhan yang peduli kepada seluruh anak-anak di dunia ini, maka kamu sebagai anak Tuhan juga harus peduli kepada sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau mengajar kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang peduli kepada sesama kami. Tanpa melihat siapa mereka Tuhan. Kalau mereka sedang membutuhkan pertolongan, biarlah kami anak-anak sekolah minggu hadir menolong mereka, memberi kenyamanan kepada mereka, bahkan menjamini keselamatan mereka. Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu melakukan firman-Mu sebagaimana telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada kami manusia. Demikian jugalah kami peduli kepada semua orang. Tuhan, kami berdoa kepada orang tua kami, berikan umur panjang, kesehatan, berikan rezeki atas pekerjaan tangan mereka. Berkati juga Tuhan guru-guru kami di sekolah atau di sekolah minggu, sertai mereka Tuhan. Berkati guru-guru kami itu tetap dapat membimbing kami ke jalan yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat dunia ini Tuhan yang masih dalam kesakitan, tolonglah, sembuhkanlah bumi ini Tuhan, supaya pandemi virus corona ini berlalu dari bumi ini, sehingga kami dapat melakukan segala kegiatan kami seperti sedia kala. Tuhan, kami mohon berkatilah kami semua anak-anak-Mu ini dimanapun kami berada. Jikalau dari antara teman kami Tuhan ada yang sedang terbaring sakit, sembuhkanlah teman-teman kami yang sedang sakit itu Tuhan, dan yang mungkin sedang dalam pemulihan dari sakit penyakitnya. Kiranya Engkaulah yang menyembuhkan teman-teman kami supaya mereka juga sehat dalam melakukan atau menjalani hari-harinya. Dengarlah doa kami ini Tuhan, yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, ayo diambil dulu persembahannya. Sudah? Jangan diremuk-remuk persembahannya. Terus jangan pakai tangan apa Kak? Pakai tangan kanan. Iya, kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan pakai tangan kanan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1, ikuti kau saja Tuhan. Thank you.
Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan.